Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Kevin Fajarianto dan Eka dan Fatimah akan membahas tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Di materi kali ini kami akan membahas tentang pertama pengertian manajemen sumber daya manusia, yang kedua tujuan manajemen, yang ketiga pentingnya manajemen sumber daya manusia, yang keempat pendekatan manajemen sumber daya manusia, kelima manfaat manajemen, keenam konsep manajemen sumber daya manusia. 1. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Istilah manajemen memiliki sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia, menurut Profesor Dr. Faisal dan kawan-kawan tahun 2018. Selanjutnya, menurut para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pengaplikasian fungsi-fungsi. Manajemen sumber daya manusia seperti yang pertama fungsi manajerial yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya fungsi operasional yang terdiri dari pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan beban kerja, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia, memperbaiki kontribusi produktif orang atau tenaga kerja organisasi perusahaan yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial dengan dua cara sasaran. Yang pertama, sasaran manajemen sumber daya manusia, yang A, sasaran perusahaan, menyediakan tenaga kerja yang efektif dan bermotivasi tinggi. Kedua, mendayagunakan tenaga kerja secara efisien, mengembangkan kualitas kerja dengan membuka peluang bagi terwujudnya aktualisasi diri karyawan, menyediakan kesempatan kerja yang sama bagi setiap orang, lingkungan kerja yang sehat dan aman, dan memberikan perlindungan terhadap hak karyawan. Yang mensosialisasikan kebijakan sumber daya manusia kepada semua karyawan. Selanjutnya, 2. Aktivitas manajemen sumber daya manusia, yang A, kunci aktivitas SDM, yang B, tanggung jawab atas aktivitas SDM. Sehingga diperoleh SDM sebagai berikut. A. Sumber daya manusia memenuhi syarat dan dapat menyesuaikan diri dengan perusahaan melalui 1. Perencanaan sumber daya manusia, 2. Rekrutmen seleksi, yang ketiga induksi. Selanjutnya, yang B. Sumber daya manusia yang memenuhi syarat dengan keterampilan, keahlian, dan pengetahuan yang sesuai dengan pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan karir. Yang C. Sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk bekerja sebaik mungkin melalui motivasi, penerapan karya, pelatihan, hadiah, dan hukuman. Yang D. Sumber daya manusia memenuhi syarat untuk mengatasi perusahaan yang lolos terhadap pekerjaan melalui kesejahteraan, lingkungan kerja yang sehat, dan aman. 3. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia harus dikelola dengan baik sehingga kebijakan dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, yang meliputi kegiatan antara lain 1. Melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing SDM. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Yang ketiga, menyeleksi calon pekerja. 4. Memberi pengenalan dan penetapan pada karyawan baru. 5. Menetapkan gaji dan cara memberikan kompensasi. 6. Memberikan insentif dan kesejahteraan. 4. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. 1. Strategi pendekatan. 2. Dekat SDM. 3. Pendekatan manajemen. 4. Pendekatan sistem. 5. Pendekatan proaktif. 6. Pendekatan mekanis atau pengangguran teknologi, keamanan ekonomis, organisasi buruh, kebanggaan dalam pekerjaan. 7. Pendekatan paternalis. 8. Pendekatan sistem sosial. 5. Manfaat manajemen SDM bagi perusahaan atau organisasi. 1. Sistem informasi SDM. 2. Analisis pekerjaan atau jabatan. 3. Perencanaan SDM. 4. Seleksi tenaga kerja. 5. Penilaian kinerja. 6. Pembinaan karir. 7. Sistem kompensasi. Manfaat MSDM bagi karyawan. 1. Rasa aman dalam bekerja. 2. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perlakuan adil dalam bekerja. 4. Penilaian karya yang objektif. 5. Pembagian kompensasi yang layak. Konsep manajemen SDM. Dari aspek SDM, negara-negara di dunia digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Negara yang kekurangan SDM berkualitas sebagai akibat pertumbuhan penduduk rendah, sedangkan tingkat dan kemajuan ekonomi cukup tinggi dan pesat industri negara. 2. Negara-negara yang masih kelebihan SDM yang berkualitas dibandingkan tingkat pertumbuhan perekonomian nasionalnya.
negara yang sedang berkembang. Konsep manajemen SDM, tahapan-tahapannya yaitu 1. Penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Makro fungsi manajerial, mikro fungsi operasional. 2. Prinsip-prinsip manajemen SDM, diantaranya prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, dan prinsip the right man is the right place. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.